Tapi kalau untuk duduk di jabatan eksekutif mungkin saya tidak, karena ada kegiatan dakwah yang tidak saya tinggalkan. Tujuan hidup saya itu kan hidup dalam dakwah, mati dalam dakwah. Kalau ini kita harus terang-terangan kalau saya bilang. Ini tokoh-tokoh Islam itu ternyata tidak militan dalam segi politik. Berjuang itu harus jelas. Jadi harus ngasih jarak gitu ya? Oh iya, mesti. Berjuang itu mesti jelas. Karena amaluna walakum amalukum. Kau jalanmu begitu, aku jalanku begini, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu, pernah saya interview tapi melalui zooming saja. Sekarang langsung ke orangnya, dan orangnya ini sangat berbahaya. Jadi kalau beliau membuat Twitter, pasti jagat Indonesia ini gonjang-ganjing langsung nge-tweet ya. Nanti kita bacakan tweetnya. Beliau adalah Ustadz Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum, Tad. Saya panggil Ustadz atau panggil Tengku? Mana aja. Nama aja ya? Boleh lah. Ya, saya panggil Ustadz Tengku ya. Tad, ini di channel Refli Harun ini, terima kasih ya sudah untuk kedua kalinya ya. Jadi waktu itu zooming saja, dan zooming dan booming. Nah, mudah-mudahan ini bisa langsung dan juga booming ya. Dan di channel Refli Harun ini nggak main-main basa-basi, Tad. Ya. Pertanyaan pertama adalah, Ustadz terima Dewan Syuro Masyumi? Saya pasti membela setiap partai Islam yang memperjuangkan agama. Itu nomor satu harus dicatat. Apakah PKS yang sampai sekarang masih konsisten? Nah, sekarang ada yang baru, Masyumi Reborn ini. Ya, Masyumi Reborn. Kalau lihat akar masalahnya itu. Jadi kan bukan mobil Ustadz saja yang reborn. Oh, bukan. Itu Reborn 212 lagi. 212. Jadi mobil Ustadz Tengku 2B212 TZR. Tengku Zulkarnain Rafiuddin. Tengku Zulkarnain? Rafiuddin, luar biasa ya. Jadi kalau Masyumi Reborn itu saya pasti artinya merasa terlibat dan terpanggil, itu pasti. Karena bapak saya itu Masyumi. Dan kakek saya juga Masyumi. Dan kader, artinya guru-guru saya itu kader-kader Masyumi di Sumatera Utara semuanya. Tapi kalau untuk duduk di jabatan eksekutif mungkin saya tidak, karena ada kegiatan dakwah yang tidak saya tinggalkan. Tujuan hidup saya itu kan hidup dalam dakwah, mati dalam dakwah. Nah, jadi kalau menyongsongnya, membantunya, saya akan gunakan 100% kekuatan saya untuk membantu Masyumi itu. Tapi untuk Dewan Syuro enggak? Kayaknya secara formal. Ya, kayaknya saya secara formal. Kan Dewan Syuro bukan eksekutif, Tengku. Ya, tapi tidak boleh karena nanti kasihan yang partai Islam yang lain, ada PKS, ada PBB, ya kan. Jadi baju jadi sempit jadinya. Ya, bukan soal sempit bajunya, soalnya saya itu jadi terikat. Terikat artinya saya nggak bisa lagi nanti bergerak di bidang lain. Tapi kalau ditanya 100% dada sini belah, Masyumi ini. Iya, tapi sekalian saja, kebetulan kan teman-teman saya juga itu yang ikut deklarasi Reborn Masyumi ini ya. Ada Abdullah Hamahua di situ, ada MS Kaban, ada Ahmad Yani yang juga Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tapi persoalannya adalah, biar saya kritik sekalian ya. Ini Reborn tanggal 7 November kemarin, kan Masyumi ini Tad, sudah 60 tahun
Sudah 60 tahun di ban. Ya. Di ban oleh Bung Karno tahun 1960. Sekarang tahun 2020. Artinya sudah 60 tahun. Berdirinya saja cuma 15 tahun. Dari 45 ke 60. Masih relevan nggak sebenarnya? Kalau relevannya masih relevan. Karena satu-satunya partai Islam yang terkorban dibubarkan Bung Karno itu Masyumi. Dan kader-kadernya kan masih hidup. Artinya walaupun kami generasi ketiga ya saya, tapi kan guru saya itu orang Masyumi semua. Hampir dikatakan semua orang Masyumi guru saya. Dan saya kan didikannya ini 100% ini jadi ini di tangan orang-orang Masyumi. Jadi untuk diketahui Sobat Era, Masyumi itu didirikan tahun 45. 7 sampai 9 September 1945. 45. Pendirinya itu Muhammad Natsir. Yai Hashim Asy'ari. Kiai Wahid Hasyim. Iya, Kiai Haji Yai Hashim Asy'ari. Oh, Hasyim Asy'ari, bukan Wahid Hasyim. Bukan. Hah? Bukan. Kiai Haji Hashim Asy'ari pendirinya. Oh, Hasyim Asy'ari. Iya, langsung pendiri NU. Oke. Kemudian Kartosuwiryo dan Sekarmaji Marijan. Ya, dan Kartosuwiryo. Dan Muhammad Nasir satunya. Ya, Muhammad Nasir. Jadi ada 3 itu, dan dulu menyatukan Muhammadiyah dan NU. Ya. Tapi belakangan NU kemudian mendirikan partai lain. Nah, dulu pernah Tengku ngomong, itu kenapa itu tiba-tiba NU itu mendirikan partai baru? Dan pertama saya lihat begini, Bung Karno terlambat menggelar pemilu, itu di luar perkiraan. Padahal kan Yai Hashim Asy'ari, Muhammad Nasir dengan Kartosuwiryo itu mengantisipasi begitu merdeka, pemilu dilaksanakan, umat Islam merebut kekuasaan dengan demokrasi, yaitu partai politik melalui pemilu. Tapi sayangnya kan kemudian pemilu baru bisa digelar tahun 55. 10 tahun 1955. Nah, ketika itu PKI masuk. Padahal kan PKI itu kan sudah merontak tahun 48 tuh. 48, PKI Muso kan harusnya tidak masuk. Sebab kan untuk memerdekakan Indonesia PKI nggak ikut. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pun PKI malah mengatakan itu kudeta. Kudeta kaum borjuis yang gagal, kata Muso. PKI bilang itu, dan disetir oleh Quisling Jepang. Karena Bung Karno kan dianggap Romusa, mandor Romusa Jepang waktu itu. Dan Bung Karno sampai mengeluarkan pilih Muso atau pilih Bung Karno Hatta. Semestinya kan PKI nggak ikut itu pemilu 55. Tapi kemudian tahun 52, DN Aidit dan beberapa kawan-kawannya itu ke rumah Bung Karno, hasil pemberian seorang pengusaha kaya, Faroj Martak. Itu masih saudara dengan Yusuf Martak ya? Itu pamannya itu. Pamannya Yusuf Martak. Yusuf Martak GNPF Ulama ya? 212. GNPF Ulama. Itu paman dia itu, saudara bapaknya. Jadi Yusuf Faroj Martak inilah yang memberikan rumah Bung Karno, karena Bung Karno nggak punya rumah. Di Pegangsaan Timur 56 itu ya. Kemudian kan disitulah diterima Aidit dan kawan-kawan ngobrol sampai subuh. Entah apalah caranya itu Aidit dan kawan-kawan mempengaruhi Bung Karno. Bung Karno berubah 180 derajat, menerima komunis, ikut pemilu. Tahun 53 mereka konsolidasi, 54 sudah mantap bikin kongres, 55 mereka ikut. Dan nomor 4. Ya, menjelang pemilu itu Bung Karno naik haji. Membelang pemilu 55 menjelang, Bung Karno naik haji. Dibawalah ulama-ulama NU. Termasuk PKI, Subandrio juga naik haji. Nah, waktu itulah entah apa lobby Bung Karno di Mekah. Kan lama naik haji 40 hari kan. Entah apa lobbynya, pulang-pulang dari sana NU keluar dari Masyumi. Membuat partai NU. Itu yang terjadi. Akhirnya memang pendudukannya nomor 4. Nomor 4 pemenang pemilu. PKI yang nomor 4. Nomor 4. Jadi nomor 1 itu Masyumi, nomor 1 PNI 58 kursi konstituante. Masyumi 58 kursi konstituante, sama itu. Tapi suaranya beda. Cuman kursi sama. Suara beda. Kemudian NU 30 kursi dan PKI 28 kursi. Nah, ini yang terjadi waktu itu, sehingga berpisahlah NU dengan Masyumi. Seandainya waktu itu nggak pisah, itu kita punya 58 kursi tambah 30. Kita mayoritas itu di situ 88 kursi. Nah, itulah
itulah apa namanya hebatnya strategi politik itu. Sehingga Islam pecah dari awal itu sudah pecah. Padahal Masyumi didirikan diharapkan sebagai partai tunggal satu-satunya umat Islam, ya. Meskipun kemudian kan Perti juga keluar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga keluar. Tapi tidak berpengaruh besar. Ya, karena yang sangat berpengaruh besar menggembosi Masyumi itu ya NU. Ya. Nah, Ustadz, itu tahun 55 ya. Tahun 55 itu bisa dibilang bahwa partai Islam atau berbasis massa Islam itu mayoritas baik di konstituan itu maupun DPR. Ya. Walaupun tidak sampai 2/3 untuk bisa menerima ideologi Islam pada waktu itu. Zaman Bung Karno kita tahu bahwa kekuatan partai Islam ini mulai digembosi. Ya. Terutama Masyumi sebagai partai terbesar akhirnya dilarang. Ya, tahun 1960, 17 Agustus tahun 1960. Ya, tahun 60 itu ya. Masyumi itu dibubarkan ya. Dan sampai sekarang partai Islam itu quote unquote ini mohon maaf ya, nggak laku. Ya. Pada zaman Orde Baru 5 partai Islam dijadikan satu menjadi P3. Memang selalu nomor 2, tapi pesertanya cuma 3. Ya kan? Di zaman reformasi tidak pernah partai Islam itu bisa nomor 1. Bahkan nomor 2 saja tidak pernah. Ya. Tahun 99 PDIP nomor 2 Golkar. Tahun 2004 Golkar nomor 2 PDIP. 2009 nomor 1 Demokrat, nomor 2 Golkar. 2014 PDIP, 2019 PDIP. Kenapa, Ustadz? Ya, kalau ini kita harus terang-terangan kalau saya bilang. Ini tokoh-tokoh Islam itu ternyata tidak militan dalam segi politik. Oke. Saya tidak tuduh mereka tokoh-tokoh itu. Kita bilang tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam. Tidak menunjuk 1, 2 nama, 3 nama ya. Iya, tokoh-tokoh Islam. Saya katakan mereka tidak militan memajukan politik Islam. Iya. Saya tidak menuduh mereka bisa disuap. Iya. Tapi ini kenyataan pahit. Misalnya lah di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan katanya basisnya NU. Iya. Katakan Jawa Timur basisnya NU. Ya. Ternyata konstelasi politik sejak zaman pemilu pertama itu NU nggak pernah memegang peranan penting. Sejak pemilu pertama? Sejak pemilu pertama. 55? Iya. Oke. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah kan yang menang itu PNI dengan Masyumi. Kalau Jawa Tengah PNI dengan PKI yang menang. Iya. Iya kan? Di mana partai NU? Di pemilu 55 partai NU nggak menang di Jawa Timur. Partai NU nggak menang di Jawa Tengah. Yang menang kalau nggak PNI, PKI, Masyumi. Iya, ya kan? Iya. Nah, kemudian pemilu zaman Pak Harto udah jelas, P3 itu kan cuma nomor 2 lah, pemanis lah. Nah, ketika zaman reformasi belum pernah tuh di Jawa Timur PKB menang tuh. Nah, coba, yang menang tuh kalau nggak PNI Golkar, kalau nggak Golkar PNI. Sampai sekarang. PDIP maksudnya? Iya. Oh, zaman setelah zaman reformasi kalau nggak PDIP yang menang di Jawa Timur, Jawa PNI. Tengah. PDIP. Ya, PDIP di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau nggak PNI, kalau nggak PDIP, Golkar. Demokrat pernah juga. Tapi nggak pernah NU partai PKB itu juara itu nggak pernah. Nanti dicek lagi Tengku ya. Tapi intinya adalah moralnya adalah memang ya itu secara faktual partai-partai Islam itu memang tidak lagi bisa mendapatkan kalau PKB dianggap perwakilan dari NU. Ya. Kalaupun nggak bisa menang di seluruh Indonesia, di basis-basis Islam macam di Sumatera Barat, di Aceh, paling nggak kan Jawa Timur, Jawa Tengah menang. Ya. Ternyata nggak menang. Ya. Berarti kan politikus Islam itu tidak berakar dalam urusan politik. Jadi kita nggak boleh menepuk dada, kami kiai, kami punya ormas, kami adalah terbesar di Indonesia. Iyalah, dalam zikir-zikir iya, dalam zakat-zakat, bayar zakat, infak, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren iya. Tapi dalam politik tidak. Dalam politik tidak. Berarti kan gagal. Gagal menempatkan kepentingan politik itu demi Islam itu gagal. Tapi ada yang mengatakan bahwa politik ormas Islam terutama ya adalah politik diaspora. Jadi mereka tidak ngumpul di satu tempat, tapi mereka menyebar di mana-mana. Tapi nyatanya kalah. Prestasi terbaik partai-partai bernuansa Islam itu adalah tahun 99. Kalau kita kumpulin PAN, Partai Keadilan, PKB, P3 itu dikumpul semua,
PBB segala macam, berhasil mengumpulkan suara 43%. Dan berhasil menjungkalkan pemenang pemilu waktu itu Ibu Megawati tidak jadi presiden. Gus Dur jadi presiden. Itu kan poros tengah. 43% orang-orang Islam itu. Sehingga ada anggapan kan Ibu Megawati merasa saya itu diganjal oleh politikus-politikus Islam. Padahal orang bilang bukan poros tengah itu, tapi poros kanan plus Golkar. Sebetulnya begitu. Harusnya kan nggak mungkin dong dari PKB jadi presiden. Karena pemenang pemilu waktu itu PDIP. Yang Ibu Megawati harusnya. Tapi kan dipotong di tekongan dengan Persatuan Umat Islam yang 43% itu. Plus Golkar. Plus Golkar. Golkar bermain. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Nah, itulah prestasi terbesar umat Islam dalam sejarah perpolitikan di Indonesia 75 tahun ini. Setelah itu menurun. Tapi itu kan pemilihan tidak langsung oleh MPR, di mana konsolidasi mungkin jauh lebih gampang. Tapi waktu pemilihan langsung, pertama Partai Islam tidak pernah menang, kedua tokoh Islam tidak pernah terpilih sebagai presiden. Ya memang. Karena apa? Karena orang Islamnya sendiri tidak militan. Sekarang ini aja misalnya. Kita lihatlah dalam pemilihan politik yang terakhir ini, semuanya nyebrang ke sana. Koalisi PDIP itu kita lihat ya, P3 ke situ, PKB ke situ, PAN ke situ, semua ke situ kecuali PKS sama Demokrat. Artinya perjuangan Partai Islam ternyata menyeberang juga ke nasionalis. Ini tragis ini. Nah, di tengah kondisi dan situasi seperti itu, Tengku ya, kita tahu bahwa kalau kita lihat hasil pemilu kemarin saja itu sangat pilu sekali kan untuk Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 1 PDIP, bukan Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 2 kalau dari sisi suara Gerindra, tapi dari sisi kursi Golkar, bukan Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 3 Golkar, nomor 4 Nasdem, nomor 5 barulah PKB. Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 6 PKS. Demokrat. Nomor 7 PKS. Nomor 8 PAN. Nomor 9 P3. Jadi Partai Islam atau berbasis massa Islam itu di parlemen saat ini memang jumlahnya 4 dari 9. Tapi urutannya cuma 5, kan PKB 5 kan? 5, 7, 8, 9. Malah 3 buntut terakhir. Kemana masa Islam yang besar itu? Iya, sebetulnya kalau mau jujur yang di Golkar itu juga orang-orang Islam. Oke, tapi kan mereka kan bukan orang-orang yang religius nasionalis, tapi nasionalis sekuler umumnya. Nah, itu kegagalan para ulama menanamkan kepada masyarakat Islam bahwasanya kita itu harusnya berpolitik itu nasionalis religius, bukan nasionalis sekuler. Atau kalau misalnya mau direfleksikan lagi, apakah karena para kiainya itu justru menghindari partai politik? Tidak. Nyatanya kan para kiainya berpihak. Kalau kita lihat di akar rumput lah ya, itu para kiai di wilayah-wilayah kantong Islam tuh berpihak kepada partai yang berbasis tidak Islami. Saya dengar cerita ini satu hal yang menarik ya, walaupun sambil gurau. Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah memimpin sidang di MUI. Dewan Pimpinan Pusat sedang rapat mingguan ya. Beliau adalah waktu itu ketua umum Majelis Ulama menghadapi Indonesia. Pemilu. Dia bilang begini, ada satu pesantren besar ini fenomena Islam waktu ini katanya. Ada pesantren besar, kiainya kiai alim, orang udah sepuh. Satu hari datanglah calon mau ikut jadi bupati, katanya begitu. Kata calon itu, Pak Kiai tolong didukung saya jadi bupati. Terus kiai-kiai yang muda-muda semua hadir. Selesai itu kata kiai sepuhnya, saya akan dukung kamu 100% jadi bupati. All out membantu kamu. Kemudian pulang, salaman, pulang. Nah kiai-kiai yang muda protes. Nyuwun sewu Kiai, itu calon yang bakal kita dukung itu salamnya aja nggak beres. Salamnya aja bukan assalamualaikum, assalamualaikum, pokoknya assalamualaikum aja nggak beres. Bagaimana kita mau membantu dia? Kata yang muda-muda. Apa kata Kiai tua ini? Ini menurut Kiai Ma'ruf. Loh dia itu saya ngerti, saya tahu, saya paham, kata Kiai Sepuh. Dia itu salamnya nggak beres, tapi salamannya mantep.
Ini salamannya mantep. Walaupun cerita ini sambil bergurau kayak Ma'ruf, tapi bagi saya waktu itu seperti tusukan mata pedang ke dada saya. Lama, beberapa hari saya renungi. Iya, itu benar. Di banyak tempat, para kiai ini memang modelnya begitu. Ayo bantu sana. Ya, dia memang alim, bagus, soleh, tapi salamannya blank. Nah, kalau yang itu salamannya mantep, itu tidak bisa dipungkiri itu. Walaupun saya tidak menuduh banyak semua, tapi kenyataan. Pertama yang penting kita tidak sebut orang, iya, ya. Memang iya. Kita lihat bahwa ini sebuah fenomena, ya. Iya, dan ini kan memalukan sebenarnya. Tapi itu butuh waktu. Butuh waktu artinya yang muda-muda ini yang kita harapkan punya pemikiran yang lebih cerah. Kan Turki kan butuh waktu 50 tahun juga dia. Sampai memenangkan pemilu di Turki sampai menaikkan Erdogan. Nah, itu kan butuh Erdogan. Ya. Erdogan. Jadi dari mulai bawah. Artinya ternyata Turki itu mendidiknya dari SD. Dari SD terus sampai kuliah, satu generasi 30 tahun. Jadi Tengku ingin mengatakan bahwa masih optimistis dengan politik Islam. Iya, 30 tahun. Kalau dididik dari TK 30 tahun dari sini. Oh iya, ada kalau sekarang ini belum bisa diharap. Mati dulu generasi yang atas ini, generasi bawah saya yang saya didik ini. Kalau segenerasi saya kan 50-50 juga. Mesti generasi yang saya didik, artinya generasi anak saya dan cucu saya. Inilah yang bisa diharap. Kalau yang saya ke atas, kenyataannya memang gagal. Setiap pemilu dari tahun 55 sampai sekarang. Iya, tahun 55 masih mending, ada Masyumi, masih nomor 1 kan, masih maksudnya kursi sama kurang lebih. Tapi ketika Masyumi yang reborn ini, dia namanya reborn, lahir kembali, sepertinya tidak mengikuti tanda-tanda zaman saja. Karena ini kalau kita lihat misalnya bandingkan dengan kelahiran partai semacam Partai Amanat Nasional misalnya, termasuk kritik saya juga terhadap Partai Umat, ya. Dulu kan antusiasme publik luar biasa tahun 99. Ini adem ayem aja. Bagaimana bisa menggairahkan generasi muda, anak-anak muda dengan partai-partai baru ini, entah itu Partai Umat, Partai kemudian Masyumi, termasuk Gelora juga. Mohon maaf teman saya Fahri Hamzah. Ya. Tapi memang begitu. Saya pikir begini, buat wadahnya oke. Tapi kemudian men-setting mindset anak-anak muda ini. Saya katakan butuh 30 tahun. Tidak gampang. Partai Keadilan Turki itu butuh waktu 30 tahun. Satu generasi pangkas. Kalau kita tidak mulai dari sekarang juga ya begini terus, nggak ada wadah. Ada kecenderungan kita lihat bahwa partai-partai era reformasi ini partai yang one person show aja. Kita lihat pemenang PDIP sangat tergantung Ibu Mega. Gerindra tergantung Prabowo. PKB mungkin adalah kiai-kiai macam-macam itu ya. Atau Muhaimin. Demokrat SBY. Nasdem Surya Paloh. Paling cuma PKS yang tidak tergantung orang, kemudian juga P3. Nah, makanya saya melihat celah itu. Celah itu. Ini kan yang one man show ini kan sudah di ujung-ujung. One person show. Ya itu kan udah di ujung-ujung sholat maghrib. Ya kan? Sudah usianya sholat maghrib. Iya, sudah di ujung sholat maghrib. Kita nggak tahu nanti kalau Ibu Mega wafat siapa penggantinya yang sekuat dia. Nah, kalau Pak Surya Paloh wafat, apakah ada pengganti di Nasdem yang sekuat beliau? Atau bakal hancur ini partai jadi bubar? Nah, tapi kalau kita membentuk wadahnya seperti PKS, siapapun dia tidak akan bubar. Jadi dia lebih berurat berakar. Nah, ketika kita bicara Partai Umat, itu bukan bicara Amin Raisnya. Ketika bicara Masyumi Ribon, itu bukan bicara Dewan Suronya misalnya, Tengku Zulkarnain kah, atau Khalil Ridwan kah, atau Abdullah Hamahwa kah? Enggak. Kita cerita pengkaderan untuk 30 tahun yang akan datang. Kalau nggak dari sekarang dibuat, nggak ada. Kita mau kaderisasi politik, mana dikasih izin sama pemerintah kalau nggak punya partai. Jadi partai itu bukan untuk merebut kekuasaan hari ini, 2024 bukan. Tapi membuat satu wadah untuk punya legal formal, mengkader anak-anak muda kita untuk jadi politikus. Kan boleh.
kaderisasi partai Masyumi sekota Medan sebulan, kan dapat izin. Kalau nggak ada gimana? Mau kaderisasi politikus Islam, kami aja diobrak-abrik. Karena kami dianggap tidak punya legal formal, dia jangan bicara politik, dia bukan partai politik. Itu makanya Masyumi Reborn, Partai Umat ini mesti didorong berdiri, sehingga nggak bisa diobrak-abrik. Tapi persoalannya tentu ya, kita tahu bahwa yang namanya mendirikan partai politik itu butuh bensin, ya kan? Butuh salamannya lama. Dan kita tahu bahwa kelemahan partai-partai politik ini adalah biasanya aktivisnya nggak akan tahan. Begitu tidak terpilih sebagai anggota DPR, sudah lari dari partai itu. Tidak jadi pengurus, lari dari partai itu. Tapi PKS kan tidak. PKS ada Gelora 1-2 lumayan lah kan Gelora. Tapi tidak membuat partai itu jadi bubar. Artinya begini, kalau satu orang yang berkuasa itu kemungkinan untuk bubar ketika dia wafat besar. Tapi kalau dia by system, memang tetap aja, jemaah aja begitu. NU aja begitu, ada yang wafat ini mesti ada yang nyempal gitu. Sama aja, jemaah tabligh juga gini wafat ada yang nyempal mesti, tapi tidak besar. Tidak sebesar ketika partai itu atau ormas itu dipegang oleh satu orang yang punya kekuatan full untuk memegang itu sebagai one person show. Kalau one man show kan ada perempuan soalnya. One person show Itu kan harus diubah. Saya yakin kalau kita tetap ikuti gendang tari begini, Indonesia begini terus. Kalau di kader itu pasti seperti saya lah. Itu kan dan kawan-kawan itu di kader ya. Artinya nggak ada uang, kita berjuang aja untuk agama. Kalau perlu duit kita yang keluar. Tapi Tengku sama sekali nggak tertarik untuk menjadi bagian dari partai politik karena sikap seperti Tengku ini rata-rata ya diambil ulama semua saat ini. Nggak mau ulama-ulama, terutama yang sudah punya nama ya, sudah punya nama, punya umat itu masuk ke dalam satu partai untuk memperkuat partai. Maunya ya udah. Kami berada di luar, tapi kita mengendorse sana, mengendorse ini, yang penting itu partai Islam. Iya, karena partai Islamnya banyak. Seandainya kayak Masyumi waktu itu, partai Islam cuma satu, atau dua lah dengan NU ya, yang besar itu. Enak kita bicaranya gitu. Misalnya partai Islam cuma satu, digabung lah semua ini, difusi jadi satu. Dulu P3. Kan saya terjun di P3 juga gitu, membantu. Kenapa? Karena pegawai negeri aja nggak boleh jadi anggota. Karena partai Islam cuma satu. Kalau partai Islam 3 saya dulu mau boleh pegawai negeri jadi anggota, tapi nggak boleh. Harus Golkar. Iya, P3 nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kan itu kan 3 itu kan. Golkar malah wajib itu. Kalau partai Islam itu 3, saya mau berdiri di mana? Susah ini. Oleh karena itulah saya itu mau kalau memang mau betul-betul all out bersatu, tapi nggak mungkin. Itu butuh 30 tahun. Percayalah. Kalau 30 tahun ini kita kader, generasi kita nanti 30 tahun akan datang, dia akan berpikir. Tidak ada jalan lain, kita mesti jadi satu, gampang. Sebab semuanya udah punya pemikiran yang sama untuk kepentingan Islam. Kalau cara berpikir Tengku seperti ini, wajar saja kemudian Tengku hari ini dianggap ulama yang berbahaya. Paling tidak bisa membawa kapal Indonesia ini ke arah kanan gitu. Nah nggak apa-apa, berbahaya atau tidak nggak apa-apa, kan begini. Biasanya kalau kita ngeritik nggak ada masalah bagi kita. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu mengkritik pemerintah. Kalau saya nggak ada masalah. Apakah dianggap berbahaya, apakah dianggap kawan, itu nggak ada masalah. Itu resiko berjuang. Kalau resiko berjuang itu kalau kita orang Sumatera, berjuang itu di hutan. Kita menolak konsep berjuang dari dalam tenda musuh. Itu kita nggak mau. Ada sebagian kawan kan, saya berjuang tapi dalam tenda musuh. Ikut dong makan, pakai AC, minum kopi bareng, enak dong. Berjuang itu harus jelas. Jadi harus ngasih jarak gitu ya? Oh iya, ya mesti. Berjuang itu mesti jelas. Lana amaluna walakum amalukum. Kau jalanmu begitu, aku jalanku begini, begitu.